Bab 3 Jiwa Tanpa Tuan. Lin Ming mencuci batu dengan air dari sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangkat kapak yang diletakkan di tanah dan menggunakan ujung tumpulnya untuk menyerang batu berbentuk kubus dengan ringan. Batu itu tetap utuh tanpa satu goresan pun di atasnya. Ini sudah diduga. Fakta bahwa batu ini dapat tetap utuh setelah ditelan oleh terenggiling Goldbug adalah bukti daya tahannya yang luar biasa. Lin Ming secara bertahap meningkatkan kekuatan di balik serangannya. Akhirnya, dia memukul dengan sekuat tenaga sehingga terjadi penyok pada kapak dan landasan palu. Namun, tidak ada satupun kelainan yang muncul di kubus. Persetan. Lin Ming tertegun. Dia mengira batu itu keras, tetapi dia tidak pernah menyangka batu itu akan sekuat ini. Bagaimana item ini dibuat? Lin Ming tidak bisa memberikan jawaban. Batu ini dan bentuknya terlalu aneh. Mungkin beberapa ahli pemurnian menciptakan batu ini menggunakan beberapa bahan yang sangat tahan lama. Mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, Lin Ming memutuskan untuk mengantongi kubus. Bahkan jika dia tidak tahu apa itu, dia masih bisa menggunakannya sebagai bentuk dekorasi. Setelah merapikan alat, Lin Ming menuju ruangan yang telah disiapkan oleh Grand Clarity Pavilion untuknya dan melanjutkan untuk beristirahat. Setelah melatih pukulannya, dia melakukan deboning selama 4 jam. Lin Ming saat ini merasa cukup lelah. Setelah bermeditasi dan mengatur napasnya untuk sementara waktu, Lin Ming merosot di tempat tidur tanpa melepas pakaiannya dan tertidur. Tempat tidur yang telah disiapkan oleh Grand Clarity Pavilion untuk para stafnya sangat nyaman. Selain itu, putra kedua tuan tentara tidak dapat membuat masalah baginya di sini. Setelah mencapai kesimpulan ini, Lin Ming bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, dia bermimpi aneh. Dia memimpikan istana megah yang terbuat dari batu giok. Setiap pavilion terbuat dari batu giok, tingkat pengerjaannya sangat tinggi. Mengenakan gaun elegan, sekelompok wanita cantik dan tampaknya baik hati berkeliling istana. Hewan-hewan yang tampak beruntung berkeliaran di langit, menciptakan citra dunia abadi. Lin Ming belum pernah melihat istana yang begitu indah, bahkan dalam lukisan. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah dan istana yang megah runtuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit di atas. Dari antara sosok yang tak terhitung jumlahnya, aliran cahaya keluar. Aliran cahaya itu indah untuk dilihat, namun, ketika turun ke daratan, itu menyebabkan daratan dan gunung hancur. Tanah terbelah sementara langit ditutupi dengan api iblis. Sebuah arai mantra besar yang meliputi area permukaan ratusan li, 0,5 km, muncul dari udara tipis dan sejumlah simbol misterius menutupi seluruh langit. Perang dalam skala ini adalah sesuatu yang Lin Ming tidak pernah bisa bayangkan. Guru. Ini adalah penguasa dari dunia kekuatan yang tak terbayangkan. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh mereka yang berada di tahap latihan fisik dan tahap assemblage primal. Semua orang dalam citra ini adalah makhluk yang Lin Ming tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya sekilas. Namun, bagaimana bisa begitu banyak makhluk seperti Tuhan muncul di sini? Setelah itu, pemandangan berubah dan berubah menjadi dunia salju dan es. Seorang wanita yang tampak ketakutan memegang sebuah kubus 1 inci kubik, berhadapan dengan 10.000 sosok yang berdiri di langit. Wanita ini sebenarnya berdiri hanya kurang dari 3 kaki dari Lin Ming. Meskipun dia mengerti bahwa ini semua adalah ilusi, Lin Ming mampu merasakan aura yang sangat kuat, namun lembut, dan suci memancar dari tubuh wanita itu. Yang paling mengejutkan Lin Ming adalah bahwa kubus yang dipegang wanita itu adalah batu yang ditemukan Lin Ming di dalam perut terenggiling Goldbug. Wanita itu mengucapkan serangkaian kata, tetapi kata-kata yang diucapkan tidak jelas. Lin Ming hanya bisa melihat 2 kata Magic Cube. Kubus ajaib. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, begitu dia mendengar kata-kata itu, pikiran Lin Ming memikirkan batu itu. Mungkinkah nama batu itu adalah Magic Cube? Hong.
Sebuah ledakan. Ruang itu sendiri terbelah, langit dipelintir menjadi pusaran air yang mengamuk dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas, menyapu semua langit dan bumi. Kemanapun ia mencapainya, gunung-gunung akan runtuh dan langit akan runtuh. Gletser es langsung berubah menjadi ketiadaan dan 10.000 sosok itu menjadi debu. Jiwa mereka terfragmentasi dan diserap ke dalam kubus. Adapun Lin Ming, dia mendapati dirinya berdiri di tengah pusaran air, menyaksikan dengan matanya sendiri saat semuanya terserap ke dalam pusaran air. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu sementara dia sendiri tetap tidak terpengaruh. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan, dan kemungkinan akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Lin Ming. Lin Ming merasa dirinya basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah tiba di ruang yang sangat besar dan gelap. Di sini, berbagai bintik cahaya melayang di suspensi, menyerupai pecahan cermin. Berbagai bintik itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang lebih besar sebesar telapak tangan, sedangkan yang lebih kecil hanya sebesar sebutir beras. Di tengah semua bintik cahaya itu, ada bola cahaya, yang memancarkan cahaya lembut dan suci. Entah kenapa, Lin Ming merasa bahwa suasana di sekitar bola cahaya ini sangat mirip dengan wanita yang dia lihat sebelumnya. Tidak, itu persis sama. Mungkinkah bola cahaya ini adalah bentuk yang ditinggalkan oleh wanita itu? Lin Ming ingat bahwa wanita itu telah berubah menjadi aliran cahaya putih dan diserap ke dalam Magic Cube tepat setelah ledakan terjadi. Aliran cahaya putih mungkinkah itu berubah menjadi bola cahaya ini? Jika itu masalahnya, maka ini akan menjadi ruang di dalam Magic Cube. Itu berarti bahwa bintik-bintik cahaya ini. Lin Ming tersentak. Mungkinkah bintik-bintik cahaya ini adalah fragmen dari sosok yang tak terhitung jumlahnya yang diserap oleh Magic Cube setelah dihancurkan oleh badai spasial itu? Lin Ming sangat terkejut. Sampai sekarang, dia jelas mengerti bahwa pemandangan yang baru saja dia lihat adalah benar. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bermimpi, dia tidak dapat percaya bahwa itu hanya mimpi. Semua yang dia lihat dalam mimpi ini terlalu realistis, dan gambar pusaran air spasial yang memecah dunia sangat terukir di benak Lin Ming. Sebagai remaja bodoh yang belum mencapai tahap kondensasi puls, bagaimana dia bisa memiliki mimpi yang melibatkan tingkat kekuatan yang begitu besar? Lalu, apakah semua penglihatan itu benar? Kubus batu yang satu ini benar-benar telah menelan tuan yang tak terhitung jumlahnya yang kekuatannya berada pada tingkat di mana dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Lin Ming tidak bisa membayangkan kerajaan mana yang bisa memiliki sejumlah besar tuan yang kekuatannya bisa mencekiknya sedemikian rupa. Dia memfokuskan matanya dan mengintip ke dalam ruang gelap yang dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh setitik cahaya yang terkecil dan paling dekat dengannya. Setelah kontak, setitik cahaya langsung mengalir ke ujung jari Lin Ming. Lin Ming tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali, karena kepalanya terasa seolah-olah palu berat tiba-tiba menghantamnya dengan kejam. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Ach! Lin Ming erat mencengkeram kepalanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan Lin Ming berharap dia bisa membuka tengkoraknya dan menghilangkan apapun yang menyebabkan rasa sakit. Dia tidak bisa menolak. Lin Ming merasa seolah-olah dia akan ditelan. Tertelan. Hanya itu saja. Ini pasti sifat naluriah fragmen jiwa. Itu mencoba melahap lautan kesadaranku. Sialan Anda. Menyadari fakta ini, Lin Ming sempat panik tapi segera menenangkan dirinya. Hal yang mengancamnya hanyalah sebagian kecil dari jiwanya. Selain itu, tuannya sudah tewas. Bagaimana dia bisa kalah dari kesadaran kecil yang tidak memiliki tuan? Lin Ming tiba-tiba berteriak, mengepalkan tinjunya,
Kukunya menggali jauh ke dalam daging dan darahnya, jaga hati dan pikiranku. Hatiku yang berdetak untuk jalan bela diri. Saya telah bersumpah untuk mengejar ekstremitas jalan bela diri, bagaimana saya bisa membiarkan jalan saya berakhir di sini? Lin Ming tidak tahu bagaimana menyingkirkan kesadaran yang terfragmentasi yang tidak memiliki pemilik. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya, dan bertahan dengan semua yang dia miliki. Berbagai gambar yang tidak teratur mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi, mengancam untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, dia terus menggertakkan giginya, mempertahankan cengkramannya pada sisa-sisa kesadarannya, dan berpegang pada hati bela diri yang tak tergoyahkan. Entah sampai kapan, siksaan tidak manusiawi ini perlahan memudar. Akhirnya, Lin Ming terbangun dari mimpinya. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa itu sudah fajar dan dia basah kuyup oleh keringat dingin, spraynya basah kuyup dan telapak tangannya berlumuran darah karena dicengkeram terlalu erat. Mengamati semua ini, Lin Ming yakin 100% bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Tidak ada mimpi buruk yang bisa menghasilkan efek seperti itu. Dia dengan tenang merenungkan dan tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Jiwa seseorang terdiri dari dua bagian, kesadaran dan ingatan yang tercetak. Setelah kesadaran yang tercetak dihapus, jiwa akan menjadi tidak memiliki pemilik. Jiwa tanpa pemilik hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Saat itu, jiwa yang dia sentuh hanya berukuran setengah butir beras, cahayanya redup. Namun, dia hampir ditelan olehnya, betapa mengerikannya. Jika dia menyentuh titik yang lebih besar, kemungkinan dia akan berubah menjadi keranjang sekarang. Kubus itu terlalu berbahaya. Saat Lin Ming merenungkan masalah ini, wajahnya tiba-tiba berubah, lautan kesadaranku. Ada lebih banyak hal di dalam. Arai prasasti ukiran berbagai simbol aneh, karakter misterius, teknik senjata yang tampak biasa dan kuat. Apa semua ini? Mungkinkah ini kenangan yang dibawa oleh jiwa tanpa pemilik? Pikiran ini menyebabkan Lin Ming menjadi terkejut. Dia samar-samar menyadari bahwa rangkaian kenangan ini bisa menjadi gunung kekayaan yang tak terbayangkan. Meskipun telah memasuki lautan kesadaran Lin Ming, ingatannya sangat kompleks. Mereka bukan sesuatu yang Lin Ming bisa ingat sebagai dan bagaimana dia suka. Kenangan itu perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan lebih lanjut. Saat melakukannya, Lin Ming mengabaikan kenangan tentang arai dan prasasti. Kenangan ini sedikit terfragmentasi dan tidak teratur. Kenangan itu tampaknya tentang profesi yang mengukir prasasti ke senjata. Lin Ming tidak tertarik pada profesi ini. Ada hal lain yang dia butuhkan, sesuatu yang dia inginkan. Dia terus mencari melalui lautan kesadarannya dan akhirnya menahan napas saat dia menemukannya. Formula tahap latihan fisik meridian tempur kebajikan-kebajikan. Keterampilan warisan.